Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gida Armilda Arnawa. Saya akan membahas tentang pemrograman visual. Di video ini saya akan membahas 5 materi, yaitu algoritma, struktur data dan tipe data, konsep dasar pemrograman visual dan tradisional, modul dalam pemrograman visual, dan juga form, properti, sim, dan field. Yang pertama, algoritma dapat dituliskan dengan 3 cara, yaitu kalimat deskriptif, flowchart, dan juga pseudocode. Kalimat deskriptif adalah langkah-langkah pemecahan masalah ditulis dengan susunan kalimat deskriptif. Berikut contoh kalimat deskriptif. Flowchart, diagram alir yang menggambarkan langkah-langkah pemecahan masalah. Berikut adalah contoh flowchart. Pseudocode, yaitu kode yang mirip dengan kode pemrograman. Berikut adalah contoh pseudocode. Pada materi selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur data dan juga tipe data. Data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Data merupakan suatu nilai yang bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Konstanta menyatakan nilai yang tetap. Konstanta juga dapat digunakan dalam program dan bernilai tetap. Sedangkan variabel menyatakan nilai yang dapat diubah-ubah selama eksekusi berlangsung. Tipe data. Tipe data dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan isi data. Tipe data ada tipe data dasar, tipe data bentukan, dan juga tipe data abstrak. Selanjutnya, kita bahas tentang pemrograman visual, yaitu definisi, alur kerja, dan juga konsep pemrograman visual. Definisi pemrograman visual yaitu metode pembuatan program yang perancang antarmukanya dilakukan secara visual berbasis GUI atau Graphical User Interface dan terpisah dari penulisan kode-kode programnya. Alur kerjanya yaitu yang pertama, merancang dan menyusun interface untuk pemakai, yang kedua membuat kode-kode program, yang ketiga mengkompilasi kode-kode program, dan yang terakhir menguji program hasil kompilasi. Setelah itu konsep pemrograman visual. Visual memakai konsep event driven. Kode pemrograman tidak mengikuti alur yang ditetapkan awal. Eksekusi program dapat berlainan sesuai dengan event yang diberikan. Urutan event menentukan urutan kode yang dieksekusi. Jadi, alur jalannya program bisa berbeda untuk setiap program dieksekusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang modul dalam pemrograman visual, yaitu pendekatan secara modular, implementasi modular, masalah dalam modular, dan keuntungan penggunaan modular. Yang pertama, pendekatan secara modular, yaitu program akan dipilah secara sejumlah modul. Masing-masing modul akan mempunyai fungsi khusus sesuai dengan ruang lingkup yang akan dikerjakan. Dengan adanya pemilahan, maka kesalahan akan dapat diminimalisir. Selanjutnya, masing-masing modul akan dipanggil dari program utama agar menjadi sebuah program yang utuh. Implementasi modular. Pada penggunaan subrutin, suatu kelompok instruksi menjalankan suatu pengolahan yang sifatnya terbatas. Subrutin sendiri dibagi menjadi 2, yaitu subrutin internal, yaitu dibuat untuk digunakan oleh program tersebut, dan juga eksternal subrutin yang dibuat untuk digunakan oleh program yang lain. Berikut adalah masalah modular, yaitu yang pertama, tidak mengetahui modul mana yang harus digunakan, yang kedua, tidak mengetahui data apa yang harus dikirim, tidak mengetahui fungsi yang digunakan, dan juga tidak mengetahui standar yang ditentukan. Sedangkan keuntungan menggunakan modular yaitu program besar dapat diubah menjadi modul-modul yang lebih kecil, dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang dengan koordinasi yang mudah, mencari kesalahan relatif mudah karena algoritma lebih jelas, dan juga memodifikasi dapat dilakukan tanpa mengganggu program yang lain, serta mempermudah dokumentasi. Pada materi yang terakhir, yaitu form, properti, sim, dan field, saya akan membahas tentang form, properti, sim, dan field. Form adalah sebuah objek kontrol penampung yang digunakan untuk meletakkan objek apa saja. Berikut adalah contoh form.
Properti sendiri adalah yang dapat digunakan untuk menentukan setting suatu objek. Berikut adalah contoh properti. Selanjutnya, SIM adalah merupakan konsep atau rencana dalam memecahkan suatu masalah. Berikut tahapan pada SIM. Yang pertama, menganalisis masalah. Yang kedua, mendesain secara konseptual. Yang ketiga, mewujudkan SIM. Dan yang keempat, menyempurnakan detail. Field sendiri yaitu menggambarkan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data. Yang pertama, file name wajib diberi nama untuk membedakan suatu data dengan yang lain. Lalu file representation memuat jenis field, lebar field, dan lain-lain. Field value isi yang berasal dari field untuk tiap-tiap record. Berikut penjelasan saya. Untuk mengurangi penyebaran COVID, mari kita lakukan cuci tangan dengan benar, minum air putih dengan cukup, makan makanan yang bergizi, mengonsumsi vitamin, memakai masker, berdoa kepada Yang Kuasa, social distancing, dan stay home and stay healthy.